gitu ya. Iya, jawaban paling sederhana. Gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi menarik juga nih Om, susuk, pelet gitu ya. Kan Om Deddy ini di dunia entertain udah lama ya. Pernah tahu nggak sih ada artis pakai susuk apa pelet gitu? Gua nggak tahu ya kalau artisnya siapa, tapi kan banyak juga yang aku pakai susuk, pakai apa yang dimasukin paku. Bahkan ada yang bilang di ronsen beneran ada pakunya gitu. Ya sekarang kenapa kalau di ronsen beneran ada paku-pakunya, kenapa? Limbat bisa kok. Limbat loh makan paku. Kalau di ronsen ada pakunya, bukan mengartikan bahwa susuknya itu benar. Bisa kok sekarang, apalagi sekarang aku pun tuh masukin juga masuk ke sini. Nggak kerasa kok orang. Oke, tapi apa yang membuat dia merasa, gue begitu pasang susuk, cowok-cowok ngeliatin gue? Nah, kenapa tuh? Oke, karena ketika lu merasa punya sesuatu, you will act differently. Apa bedanya kayak begini? Ketika lu pakai baju seksi belahan tete kelihatan setengah, cowok-cowok ngeliatin lu. Oke, lu ketika pakai baju seksi, cara jalan lu beda. Gitu. Cara jalan lu beda. Lu ketika pakai seragam polisi, cara berdiri lu beda. Hanya beda seragam. Oke, nggak usah gitu deh. Itu kelihatan secara visual. Oke. Lu ketika lulus kuliah S2, cara bicara lu beda. Cara ngadepin orang beda. Cara berdiri lu beda ketika lulus S2 sama lulusan SD. Oke? Ketika seseorang merasa dan percaya bahwa dia ada susuknya, subconsciously dia akan berbeda. Dia akan berbeda. Jadi misalnya gue cewek ngeliatin lu yang tadi belum pakai susuk gitu kan. Terus gue ngeliatin lu gitu. Sekarang karena gue udah ada susuknya, gue merasa gue punya susuk, gue akan lebih pede ngeliatin lu. Karena gue merasa bahwa lu akan tertarik. Jadi sebenarnya mindset aja ya? It's mindset, menurut gua, it's a mindset. Jelek mah, tetap jelek. Tapi dia lebih ceria. Dia lebih, gerakannya lebih... jati diri lebih keluar lagi. Jati dirinya lebih keluar. Karena suggestif. Itu kan placebo. Apa bedanya dengan kita ke dokter, disuntik, kita merasa sembuh. Padahal disuntik, what? Iya tuh, kadang kalau gue juga lagi sakit, ke dokter, belum ke dokternya udah sembuh. Kalau kita ke dokter bukan langganan kita nggak merasa sembuh. Ke dokter langganan kita sembuh. Setuju tuh. Itu placebo kan. Nah, apa placebo? Ada lagi nocebo. Nocebo itu artinya efek negatif yang diberikan padahal tidak terjadi. Lu ketemu dukun, dia bilang, hidup lu kayaknya sial tahun ini. Kepikiran lu bos. Kepikiran. Lu kepikiran, lu diem di rumah nggak ngapa-ngapain karena berpikir bahwa hidup lu akan sial, lu depresi sendiri. Hubungan lu dengan orang-orang sekitar jadi jelek hanya karena seorang dukun bilang bahwa hidup lu akan sial. Itu bahayanya kata-kata. Itu bahayanya kata-kata. Itu nocebo versus placebo. Placebo adalah kata-kata yang membawa efek positif bagi diri kita tanpa kita tahu. Bisa kata-kata, bisa pakaian, bisa suntikan, bisa apapun. Air, minum, sembuh. Ternyata sembuh beneran. Bisa nggak orang minum air diludahin sembuh beneran? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena mindset dia merasa bahwa, wah gue sembuh. Kalau mindset dia merasa bahwa dia sembuh, otomatis otak kita ngelancarin tuh. Hormon-hormon endorfin dilancarin, hormon-hormon macam-macam dilancarin. Bahwa kita believe we are okay. And when we believe we are okay, salah satu contoh gini. Sakit mah tuh gara-gara apa kebanyakan? Bukan gara-gara makan pedas salah makan. Stres. Artinya sakit mah aja itu gara-gara pikiran. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit yang kita nggak tahu, tapi kita taunya seakan-akan kita sakit, tapi it coming from your mind. That's how dangerous and beautiful is our mind. Kalau kitanya lagi bahagia, kitanya lagi senang, kita lagi sehat dan sebagainya, molekul-molekul ke atas kepala dan ke otak kita ngerubah. There is even a name, namanya hope molecule. Nah kalau ada hope molecule yang ke bawah lagi, secara fisiologis ke bawah, kitanya jadi merasa sehat. Jadi segitunya sebuah kata-kata itu atau sebuah kepercayaan seseorang itu bisa ngerubah lu. Sama lah kalau kita bilang, lu lihat kaca setiap hari lu bilang gue harus jadi orang sukses, gue harus jadi orang sukses, gue harus jadi orang sukses. Otak kita tuh gampang dibohongin. Our brain is easy to lie. Jadi kalau kita bilang lu harus jadi orang sukses, terus ngomong di kaca dan sebagainya, otak kita merasa bahwa kita tuh sukses. Maka otak kita akan bekerja menyuruh kita jadi